Selamat datang di Yas Family Channel, kembali bersama saya Eka Yasdika. Kali ini saya akan berbagi tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams salah satu layanan Office 365 yang sangat bermanfaat untuk kerja, belajar, mengajar. Salah satunya adalah kita bisa berkolaborasi, berbagi file, chat, call, bahkan kita bisa meeting, menschedulekan meeting, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya. Untuk itu jangan skip video ini, tonton sampai tuntas. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, berikan like atau share apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik lonceng untuk melihat series dari Office 365 ini, video-video selanjutnya. Oke, kita lihat. Pertama-tama, untuk membuka Microsoft Teams kita bisa menggunakan smartphone, bisa juga menggunakan web browser atau berbasis web, atau juga bisa menggunakan desktop aplikasi, jadi menginstal aplikasi Microsoft Teams. Kali ini saya akan menggunakan berbasis berbasis web. Jadi Google, dari Google masuk ke Office 365. Ini www.office.com login. Ini karena saya sudah login. Teman-teman nanti login menggunakan akun Office 365. Tergantung domain mana yang digunakan. Saya menggunakan domain Guru Inovatif. Jadi saya sudah login. Setelah login ini banyak ada pilihan aplikasi dari layanan Office 365. Ya, kita akan belajar dulu tentang Teams, Microsoft Teams. Langsung klik Microsoft Teams. Masih menunggu. Nah, ini tampilan awal Microsoft Teams. Apabila teman-teman sudah sebelumnya ada login, mungkin akan kelihatan kotak-kotak ini grup-grup. Tapi kalau masih pertama kali atau baru pertama kali akan kosong, ini terlihat hanya ada satu, sesuai dengan akun saat diundang. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang secara umum ada beberapa fitur dari Office 365, fitur aktivitas, chat, Teams, assignment, call, calendar, file. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita melihat ke activity. Nah, tampilan activity seperti ini. Activity ini adalah aktivitas atau update terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dalam satu domain. Seperti saya menggunakan domain Guru Inovatif, ataupun teman-teman tergantung mungkin organisasi mana atau sekolah mana yang mendeploy Office 365, itu akan terlihat di sini apa saja aktivitasnya yang satu domain. Jadi istilahnya ini seperti notifikasi untuk kita. Apa-apa sudah ada seseorang yang mengepost, seseorang yang komen, akan terlihat di sini. Jadi kita lihat nah ini activity, kemudian ini ada aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan. Ini ada request untuk join, dan ini adalah feednya. Nah, my activity ini untuk pesan-pesan yang saya ginikan tapi belum ada. Jadi ini feednya. Nah, selanjutnya yang kedua kita membahas menu chat. Yang kedua itu adalah menu chat. Menu chat ini sama seperti chat messenger di Facebook atau di WA. Kita bisa chat untuk personal, siapa-siapa saja yang kita ingin chat, tinggal di search temennya, kemudian kita bisa menambahkan emoticon, tambahkan stiker, juga bisa berbagi file, attachment. Kita lihat seperti apa. Login lagi ke websnya, menu chat. Nah, ini history yang pernah kita ajak chat.
saya search di sini siapa, Pak Hadi. Nah, tinggal chat dengan Pak Hadi. Ya, gitu misalnya. Oke, chat. Ini dikirim. Kemudian kita bisa tambahkan emoticon. Kalau kita mau berbagi file, bisa upload dari komputer ataupun dari OneDrive. Misalnya kita upload kegiatan Office 365. Ya, kita upload, tinggal menunggu proses. Ya, kirim. Ya, seperti itu caranya. Kemudian kita bisa juga ngasih stiker. Misalnya stikernya ini kita kirim. Ataupun juga kita bisa menggunakan ada GIF. Ya. Ini pun kita bisa kirim. Dan banyak lagi, ada fitur-fitur di sini, menschedulekan meeting. Banyak lagi ya yang bisa kita kirimkan. Nah, ini jenis-jenis tulisannya, mau kita bold yang kita kirim ataupun rata kanan. Nah, ini untuk menu chat. Berbagi file juga sudah. Nah, selanjutnya kita menu Teams yang biasa sering digunakan. Kita lihat tutorialnya. Nah, sebelum ke Teams kita ke assignment. Oke, kita ke tim dulu. Nah, ini ke tim. Nah, di menu Teams ada beberapa fitur. Salah satunya kita bisa membuat grup, memanage member grup, membuat saluran, dan berkolaborasi. Ini tampilannya. Ibaratkan Microsoft Teams itu adalah WhatsApp. Grup itu di grup WA grup itu adalah Teams gitu. Jadi Microsoft Teams WhatsApp-nya, Teams-nya itu WA group gitu. Jadi kita akan membuat WA group yang yang disebut dengan Teams. Seperti apa tutorial, mari kita lihat. Kita ke Teams. Teams ini ibaratkan seperti, boleh dibilang mirip seperti Google Classroom, ya, sebuah LMS, ya, Learning Management System. Karena melalui Teams ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam satu member. Pertama, saya contohkan untuk membuat sebuah Teams. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk membuat grup, kita klik di sini. Create team, misalnya ini bisa pakai ini aja, kelas. Misalnya kita menggunakan akun di sekolah, khususnya Office 365 untuk siswa-siswa kita, bisa sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu mampu. Misalnya di sini saya mengajar boga, kita boga, tinggal klik text, next. Ya, sudah jadi. Ini bisa langsung di skip saja. Nah, sudah masuk ke grup. Jadi di dalam Teams kita bisa mengundang teman atau mengundang siswa. Caranya add member. Cuma add membernya ini kita undang yang satu domain. Karena saya gunakan Guru Inovatif, saya undang
Heri Trisna. Nah, ini saya undang teman, add. Nah, mengundang teman, kemudian kita lihat klik di sini manage team. Nah, ini member. Sudah ada siswa member. Kalau kita mau mengundang guru, ini bisa diubah jadikan owner. Nah, ini owner berarti dia di atas dia. Jadi gurunya ada 2. Kalau kita undang misalnya siswa, misalnya ini kita undang head. Ini dia jadi siswa di sini. Member ini Yuda, ini jadi siswa. Nah, ini salah satu cara mengundang siswa. Kemudian kita juga bisa mengundang melalui link. Tinggal get link to team, copy, kemudian kirim ke WA, share di sana untuk masuk ke dalam Teams, ke dalam grup member Teams. Kemudian kita juga bisa dalam sebuah pelajaran ini kita bisa mengupload materi, upload kelas material. Di sini kita bisa upload file maupun upload folder. Misalnya kita Teams, kita kirim saja file misalnya, terupload. Nah, berhasil sukses terupload di sini. Ataupun kita bisa berbagi dokumen, misalnya di sini modul pembelajaran 3.1 itu misalnya. Ini dia akan dengan Microsoft Word dokumen online. Kita bisa menaruh modul di sini. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi, close modul pembelajaran. Jadi di sini bisa berbagi dan bisa berkolaborasi. Siapapun yang bisa, ini bisa diedit oleh siapa saja. Jadi dalam satu frame, dalam satu lembar kerja, kita bisa bekerja bersama-sama. Kemudian kita bisa juga bikin channel atau saluran. Misalnya di sini di Taraboga ini kita ambil misalnya ketua kelompok gitu. Ini privat. Nah, kita bisa setting privat. Next. Siapa saja yang siswanya yang kita ajak, misalnya ini karena ketua kelas kita ajak. Jadi di add member untuk ketua kelompok ini spesial siapa-siapa saja. Begitu juga dengan tim kerja. Apabila kita punya tim kerja dalam sebuah sekolah, ada wali kelas, kita masukkan ke dalam saluran wali kelas. Manajemen sekolah, wakase atau kepala program, kita masukkan dalam saluran atau channel yang berbeda. Kalau untuk umum, misalnya kita add channel kembali. Untuk umum misalnya diskusi gitu, diskusi. Ini access to everyone, semua orang bisa masuk. Add. Nah, jadi ini yang perbedaannya, ini ada lambang ini berarti ada privatnya. Ini semua orang bisa berdiskusi. Cara untuk berdiskusi tinggal kita bisa add itu siapa yang kita ajak.
kita tag gitulah. Jadi bisa kita mention teman-teman, seperti itu caranya. Kemudian kita bisa juga menambahkan aplikasi, maksudnya di sini mau nambahkan PDF, PowerPoint, bisa. Misal di sini apa nama kegiatannya, kita tambahkan sebuah file di sini. Misalnya kita mau menambahkan sebuah form, ujian kuis, nah seperti itu. Sip. Di sini sudah muncul kuisnya. Kemudian kita pertanyaannya pilihan ganda gitu. Nah, kita buat kuis penambahan. Jadi banyak sekali yang fitur-fitur yang bisa kita gunakan, manfaatkan di Microsoft Teams. Kalau kita lihat Teams yang pernah saya ikuti, nah seperti ini. Jadi di post dari yang pertama sampai istilahnya ada yang baru bergabung, dia bisa melihat history sampai ke atas. Berbeda dengan di WA group, kalau baru bergabung WA yang di atas dia tidak bisa melihat. Dan juga melalui Microsoft Teams ini apabila ada sharing materi gitu, tidak akan memenuhi device kita atau smartphone kita ataupun laptop kita, karena sudah disimpan secara otomatis di cloud OneDrive. Jadi semua yang ada dari awal sampai akhir di sini semua tersimpan. Historinya jadi tinggal dibaca, kemudian file-file yang terkirimkan sudah terupload di OneDrive kita masing-masing, jadi tidak memenuhi memori. Mungkin demikian dulu kira-kira cara membuat grup, kelas gitu. Ini saya contohkan lagi satu, Teams. Nah, di dalam Teams ini kita bisa berbagi file, berbagi link. Bisa berbagi link YouTube untuk kita pelajari dan berdiskusi. Selanjutnya kita mempelajari tentang assignment. Assignment ini adalah fitur untuk pemberian tugas kepada siswa kita, juga seperti kuis. Nah, kita akan coba. Sekaligus juga di sini bisa untuk mengambil dari file lain. Kita lihat assignment. Pilih kelas yang akan kita berikan. Misalnya kita kelasnya ini baru mulai IT. Next. Kita buat tugas. Nah, tugasnya kita bisa dalam bentuk kuis. Atau bisa memilih dari yang sudah pernah kita kerjakan. Kita juga bisa membuat formulir di sini, penerimaan peserta didik baru, atau kuis, atau membuat kuis baru. New form. Jadi form yang terintegrasi dengan Microsoft Form, yang terintegrasi dengan assignment dari Microsoft Teams. New form. Nah, di sini kita buat ulangan kata boga, nah gitu saja. Kemudian di sini bisa kita identitas, nama peserta didik, dan selanjutnya ya. Di sini saya tidak jelaskan dalam Microsoft Form.
Tapi secara umum melalui assignment kita bisa buat quiz melalui Microsoft Form yang tertautkan dengan assignment dari Microsoft Teams. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang kalender. Nah, di kalender ini kita bisa menjadwalkan meeting. Kapan kita meeting, tanggal berapa. Jadi anggota member akan mengetahui bahwa kita sudah men-set meeting. Mari kita lihat. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di dalam kalender ini akan bisa diketahui oleh member-member lain yang dalam satu domain, tergantung kepada siapa kita channel ini kita gunakan. Misalnya meeting persiapan lomba gitu misalnya. Ini kita bisa ajak siapa-siapa yang kita akan undang, namanya diketik, atau mungkin grup, nama guru misalnya, kita ajak undang meeting. Kapan waktunya meeting, misalnya tanggal 30, jam berapa sampai jam berapa. Ini 12.30, berapa jam meeting, misalnya 2 jam. Terus channel, nah ini kelas-kelas yang bisa kita ajak meeting. Misalnya ini kita ajak, nah ini yang kita ajak di kelas, di saluran umum Guru Mulai IT yang kita akan ajak untuk meeting. Lokasi ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sini tentang apa meetingnya, agenda apa itu, misalnya penentuan waktu dan tempat lomba, terus jenis lomba, juri, dan lain-lain gitu misalnya. Kemudian ini kita tinggal, nah waktunya ini disetting waktu kita ya, waktu Jakarta. Cari mana waktu Jakarta. Tidak ada. Okay. Oh ini ya, WIB. Jadi udah seperti itu, tinggal di, kalau ini schedule assistant, seperti itu saja, kemudian tinggal send. Nah otomatis muncul di sini, muncul di sini kelihatan teman-teman yang tergabung dalam Office 365 ya, dalam Teams ini dia akan melihat bahwa oh ini ada meeting dari jam kurang lebih 1,5 jam ke jam 3, ini akan ada meeting gitu. Nah seperti itu cara untuk men-set meeting. Apabila kalau kita ingin meeting lunch sekarang, langsung meet now. Nah ini kalau kita mau meeting sekarang, tinggal join, kita undang teman-teman dan kita panggil, kita telepon untuk hadir ke dalam meeting. Misalnya nih meeting, nah ini kita bisa undang.
calling gitu ya. Kita tidak calling karena itu hanya uji coba. Selanjutnya kita akan melihat tim sudah call. Selanjutnya call ke menu untuk menelpon teman ataupun juga video call teman member. Kita masuk ke Teams, kita cari bawahnya di sini ada call. Nah, menu call ini kita tinggal kontaknya, kita search ini Komang Purwate. Nah, tinggal ini kita mau call atau video call. Kemudian kita bisa juga message di sini, menu chat. Ada beberapa tampilan, ada beberapa fitur menu chat. Kita bisa berbagi file, kita bisa call maupun video call. Kita bisa video call ataupun kita coba kita sama Eri. Oke, kita bisa video call seperti ini. Mudah-mudahan dia aktif. Kalau dia aktif, kita bisa langsung video call. Ternyata nggak aktif. Nah, seperti itu caranya. Selanjutnya yang terakhir, kita melihat menu yang terakhir itu adalah call file ya, file. Ini file sebenarnya adalah aktivitas atau segala sesuatu yang telah di-share, yang kita share itu semua tersimpan rapi di file. Jadi untuk manajemen file ya sudah tidak usah khawatir, sudah tersimpan di cloud dengan kapasitas hampir 5 tera, 5000 giga. Apabila teman-teman memiliki akun Office 365, itu kapasitasnya hampir 5 tera. Banyak, sangat. Ya, dibandingkan 15 giga gitu. Ini 5000 giga. Ini contoh OneDrive yang saya sudah punya, yang saya upload. Demikian tutorial tentang Microsoft Teams kali ini. Semoga bermanfaat. Kita sudah membahas tentang aktivitas, call, Teams, assignment, kalender, dan fitur-fitur lainnya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan klik like, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik kolom komentar atau share dengan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya dapat informasi update terbaru tentang video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.